Untuk membahas terkait hal ini dan juga fenomena ini telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia Denny Puspa Purbasari selaku Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kemenko Perekonomian. Selamat siang, Bu Denny, apa kabar? Salam sehat untuk Anda. Selamat siang, Bram. Kabar baik. Terima kasih. Oke, baik Bu Denny, tentunya kita sudah menyaksikan bersama begitu ya data yang tentunya dirilis oleh Badan Pusat Statistik Jakarta yang melihat bahwa ada 9,9 juta warga kita masuk dalam kategori NEET. Bagaimana pandangan dari Kemenko Perekonomian? Jadi begini, kalau kita melihat statistik antar negara, memang untuk negara-negara berkembang dalam ukuran yang besar, similar seperti Indonesia, angka NEET ini agak besar. Seperti contohnya saja yang ada catatan di saya, India itu 25,8. Artinya seperempat dari anak muda usia tadi 15 sampai dengan 25 atau 24 tahun itu tidak sedang sekolah atau kuliah, tidak sedang kerja, juga tidak sedang berlatih begitu. Nah, kemudian Brazil angkanya adalah 21% untuk NEET ini. Nah, di Indonesia sendiri sesuai dengan statistik Sakernas yang dirilis oleh BPS, angka pada Februari 2024 itu NEET kita 19,3%. Dan itu ekivalen 8,5 juta anak muda yang tadi tidak sedang kuliah, tidak sedang sekolah, atau tidak sedang bekerja dan tidak sedang berlatih. Nah, angka ini dibandingkan setahun yang lalu, YUY, pada Februari 2023, ini sebenarnya angkanya menurun sebesar 1,1 percentage point. Ekivalen 600.000 orang sebenarnya anak muda sudah terentaskan. Kalau ditanya penyebabnya apa? Nah, yang pertama kan not in employment, artinya mereka nggak kerja. Kenapa sih mereka nggak kerja? Alasannya pertama adalah bisa saja karena skill mismatch. Skill yang mereka miliki beda dengan yang dituntut oleh perusahaan. Yang kedua itu adalah mereka tidak punya uang untuk berlatih. Ini yang terkait tidak not in training. Dan yang ketiga tadi yang satunya lagi adalah tidak sedang kuliah, juga bisa juga karena alasannya adalah tidak punya uang begitu. Tapi on top dari itu juga karena bisa saja lowongan pekerjaan yang ada juga tidak terlalu banyak atau tidak diketahui oleh anak-anak muda kita. Satu hal adalah kita tahu fenomena over education under skill. S1 tetapi skillnya kok tidak terlalu mumpuni begitu. Nah, disinilah kemudian kalau kita sudah keluar uang, orang tua sudah keluar uang untuk kuliah, pasti kita punya persepsi bahwa upah yang saya terima harusnya adalah segini. Tapi unfortunately mungkin upah yang ditawarkan oleh perusahaan nilainya adalah lebih rendah. Sehingga kemudian mereka tidak mau menerima pekerjaan yang available. Seperti itu. Oke, baik. Tadi Anda katakan sebetulnya dibandingkan dengan negara lain, Indonesia tidak parah-parah banget begitu ya. Apalagi Anda katakan tadi ada penurunan apabila dibandingkan secara tahunan atau secara year on year. Apakah dengan sebetulnya tidak parah-parah banget ini dari segi dibandingkan atau dikomparasi dengan negara lain, pemerintah juga tidak aware atau tidak fokus terhadap NEET ini, Bu Denny? Sebenarnya NEET fenomena pengangguran muda gitu ya, itu sebenarnya fenomena yang jamak di semua negara. Tetapi memang persentasenya itu berbeda. Saya tidak akan mengatakan bahwa kita apologetic mengatakan oh angka kita sebenarnya dibandingkan dengan tadi Brasil atau India sebenarnya ya beti-beti lah. Atau bahkan lebih baik. Kita bisa kemudian menurunkan secara gradual, secara terus-menerus ke bawah. Caranya bagaimana? Salah satunya misalnya dengan program Kartu Prakerja yang memberikan beasiswa untuk berlatih. Sehingga T-nya, not in training, itu kemudian bisa diselesaikan. Tapi dengan training itu kita berharapkan supaya kemudian ujung-ujungnya adalah mereka bisa dapat kerja. Karena itu bisa kemudian yang solusi yang kedua yaitu not in employment, itu kemudian bisa pecah telur menjadi mereka in employment. Jadi training dan kemudian mereka bisa kerja. Tapi satunya lagi yang not in education, itu saya harus katakan beyond apa yang dilakukan oleh prakerja. Karena prakerja adalah pelatihan vokasi, bukan pendidikan vokasi. Sedangkan untuk pendidikan tentu saja itu ada di dunia pendidikan. Tapi intinya adalah kolaborasi antar sektor, antar program, koherensi, itu bisa kemudian kita bersama-sama mengurangi NEET dengan lebih agresif dibandingkan 1 percentage point sebagaimana yang sudah kita lakukan dari bulan Februari tahun ini dengan bulan Februari tahun lalu. Oke, Wak, ini sudah masuk ke program pemerintah yaitu Kartu Prakerja begitu ya. Nah, kalau misalnya ada hitung-hitungan kah, Bu Denny, terkait Kartu Prakerja memang bisa mengurangi dari angka NEET kita? Ya, jadi kita melihat happy-nya adalah prakerja ini kan dilahirkan sejak masa pandemi. Pada saat pandemi Agustus 2020 ya, karena kalau Februari 2020 kan belum
pandemi belum masuk ke Indonesia. Jadi kasus pertama kalau tidak salah atau kita mulai PSBB itu pada bulan April tanggal 10. Nah, jadi kalau kita melihat statistik Agustus tahun 2020, NET kita tuh 24%, Bram. Sekarang ini 19,3. Jadi ini terjadi penurunan terus-menerus. Tadi kalau saya mengatakan bahwa secara ini ya langsung prakerja itu menyediakan pelatihan. Dan pelatihan itu beasiswanya bisa digunakan selama 1 tahun. Sehingga ketika disurvei harusnya adalah begitu banyak anak muda yang sedang in training, harusnya loh ya. Nah, tetapi kemudian setelah training kan nggak bisa training terus, tapi at the end kita pingin hasilnya adalah kebekerjaan, tentu saja employability. Dan terbukti bahwa memang hasil riset dari banyak sekali lembaga riset independen seperti JPAL, kemudian juga ada World Bank, kemudian ada dari ADB, baik itu oleh Definite maupun CIPG, menunjukkan dampak positif dari prakerja terhadap kebekerjaan dari alumni-alumninya. Nah, sehingga kemudian alumni ini pecah telur dari semula nganggur menjadi bekerja baik sebagai wirausaha maupun sebagai karyawan. Dan kemudian juga dari survei juga dilihat ada positive impact terhadap pendapatan mereka. Karena prakerja tidak hanya untuk penganggur nih, prakerja kan juga untuk mereka yang sudah karyawan untuk kemudian bisa upskill dari keterampilan-keterampilan mereka. Gitu. Oke, baik. Bu Deni, kalau kita perhatikan begitu ya terhadap antusiasme warga kita terhadap kartu prakerja seperti apa? Karena juga kalau dilihat begitu di angka 15 hingga 24 tahun ini banyak juga yang sudah bahkan di angka 26%. NIIT yaitu perempuan dan memilih menjadi ibu rumah tangga, tidak memilih untuk bekerja begitu. Nah, ini kalau dikaitkan dengan antusiasme di kartu prakerja seperti apa, Bu? Nah, jadi bagusnya Bram bahwa prakerja itu inklusif terhadap semua warga negara Indonesia usia 18 sampai 64 tahun. Jadi tidak hanya untuk kalangan muda, tetapi yang katakanlah mid career workers itu kan kita tahu bahwa mungkin skill yang kita peroleh ketika kuliah itu sudah obsolete, expired lah, sudah nggak relevan. Sehingga supaya kemudian mid-career workers ini juga terus bisa relevan di perusahaan-perusahaan atau organisasi mereka masing-masing, that's why perlu untuk di-upskill. Jadi mereka bukan penganggur, tetapi mereka perlu untuk di-jumpstart terus supaya kemudian skillnya bisa mengejar kemajuan. Daripada kemudian mereka kena layoff misalnya saja, atau tidak berkontribusi signifikan terhadap perusahaan. Tapi kembali kepada isu dari tadi, perempuan. Memang ini ada statistik yang mungkin kita pingin kemudian kita bareng-bareng menurunkannya, yaitu yang disebut sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, TPAK perempuan, di mana angkanya kalau tidak salah baru 54%, sedangkan laki-laki 87%. Kenapa perempuan partisipasi kerjanya jauh lebih rendah daripada laki-laki ketika secara pendidikan sebenarnya attainment antara laki-laki dan perempuan itu kurang lebih adalah sama. Nah, isu tadi bahwa perempuan mungkin setelah berumah tangga itu kemudian mereka kesulitan untuk jiggle responsibility antara bekerja dengan satunya adalah mengurus rumah tangga. Karena itu prakerja hadir menyediakan pelatihan-pelatihan yang tidak hanya offline tetapi juga online. Bisa kemudian perempuan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Karena pekerjaan hari sekarang banyak sekali yang tidak menuntut untuk 100% ada di kantor. Ada yang completely remote bahkan. Seperti misalnya menjadi contact center, kemudian copywriter, kemudian SEO, digital marketer, desainer, apapun bisa dilakukan di rumah. Termasuk melakukan wirausahawan dari rumah. Sehingga kemudian tadi TPAK itu bisa kemudian pecah telur, naik ya. Perempuan bisa jiggle antara tanggung jawab di rumah, plus kemudian mereka bisa tetap bekerja dari rumah. Oke, baik.